Teteh punten. Aku boleh tahu nama tetehnya? Marpuah. Ibu Mabra, ibu yang punya tempat ini. Kan saya karyawan jaga tiket. Oh, jaga tiket. Ibu kalau untuk tiketnya di sini berapa ya, Bu? Kalau weekend 15.000 per orang dari usia 3 tahun ke atas. Kalau weekday 10.000. Itu juga udah free kolam renang, wifi, gazebo sama terapi ikan. Oh, ada terapi ikan juga, Ibu ya. Berarti cocok banget nih buat yang bawa keluarga, bawa anak. Kita anaknya renang, bapaknya mancing, ibunya bisa karaoke, bisa terapi Wah, juga. luar biasa. Kalau belum punya pasangan, Bu? Bawa pasangan, jangan sama. Berarti Bu di sini fasilitasnya apa aja tuh, Bu? Ada kolam renang, ya, ada gazebo, ada tempat pemancingan, ada bebek goes di sana. Oh, itu kalau bebek goes ada biayanya lagi berarti, Bu ya? Ada 25.000 itu satu bebek goes untuk 2 orang. Waktunya, Bu? Nah, menit apa 20. Jadi di sini selain buat wisata, buat anak-anak, bisa juga buat bapak-bapaknya kalau senang mancing, Iya. Bapak ya. Bisa ngadem juga di sini. Iya. Ngadem juga. Kalau untuk alamat jelasnya ini di mana ya, Ibu ya? Di Dusun Bor, RT 0501, Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Oh iya, tuh ada undian juga tuh teman-teman Iya tuh. dong. Jadi diundinya berapa? 1 tahun sekali. Satu tahun akhir sekali. Desember itu. Undiannya. Ada Tiap mancing 1 orang 1 kupon. tuh. Jadi kalau teman-teman mau mancing ke sini dapat tiket plus juga dapat undian Iya. yang diundi setiap setahun sekali. Bahkan katanya ada undian umroh, Bu ya. Iya, satu undian umroh, hadiah utama dan elektronik. Oh, hadiah utamanya umroh. Jadi kalau mau umroh nggak usah daftar mancing berarti di luar ya. Mudah-mudahan ada rezeki. Amin, 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 amin. Kalau untuk apa jamnya, Bu? Kita buka dari jam berapa? 24 jam. Oh, 24 jam. Mancing di kolam campuran 24 jam. Kalau di Tugu itu ada waktunya Sabtu Minggu. Kalau di kolam nila nyampe jam 5 sore. Oh, Cuman campuran aja 24 jam. yang 24 jam berarti yang campuran aja. Yang campuran berarti ikannya ada ikan apa aja Ada tuh, Bu? ikan patin, ikan emas, ikan gurame, bawal, nila. Itu Berarti, campuran. Bu, kita bayar nih ya, bayar tiketnya 50.000. Kita dapat ikan nih, ikannya bebas, Bu. Ya bebas, nggak di kilo lagi di sini mah. Mau dapat 5 kilo, 10 kilo, 1 kilo juga udah bebas bawa pulang. Oh, termasuk yang nggak dapat juga kasihan aja juga. Bagaimana miliknya? Iya, untuk rezekinya, Ibu ya. Ya, Ibu makasih banyak, Ibu ya, waktunya. Mudah-mudahan terus rame. Jadi teman-teman, aku udah ada di salah satu tempat wisata yang ada di Karawang. Tempatnya juga enak, adem. Dia ada kolam renang buat anak. Terus buat teman-teman yang senang mancing, ada kolam pancingannya. Lega banget kolam pemancingannya. Jadi dengan kita bayar 15.000 buat mancing, itu sepuasnya. Berapapun ikan yang nanti kita dapatkan, mau dapat 3 kilo, bahkan mau dapat 10 kilo, itu bisa langsung kita bawa pulang. Nah, tapi kalau teman-teman kesini cuma mau nikmatin suasananya aja, terus mau berenang bawa anak doang, atau sekedar ngopi dan ngadem, itu masuknya cuma 15.000. Aku udah ada di salah satu saung bersama salah satu sohibku. Dia expert di bidang permancingan duniawi. Namanya kamu siapa, Bro? Sama Endang. Biasa kita rakit-rakit dulu ya kan. Ada beberapa steker-steker yang perlu dipasang biar makin jos. Kalau untuk pemula kayak aku tuh, Ndang, apa yang harus dipersiapkan kalau kita mau berangkat ke pemancingan? Usahain jangan dulu beli joran ya, karena mancing tuh kayaknya cocok-cocokan gitu. Ada Betul. orang yang bisa mancing pengen nyoba, ada yang emang FOMO gitu kan. Ngerinya adalah kita masuk kategori FOMO kan. Soalnya minjem aja dulu. Nah. Tapi biasanya pemancingan suka nyediain joran kan? Biasanya ada di sini, kebetulan ada yang mau sewa-sewa joran, ya kisaran harganya sih beda-beda gitu. Beda-beda tempat pemancingan juga beda. Ini ya kan alat-alatnya gitu. Sekarang sih banyak di toko-toko pancing yang banyak gitu kan. Misalnya filenya harus kayak gimana itu banyak, tinggal nanti ditanya-tanya aja. Kalau buat yang pemula-pemula tuh kan. Iya. Ya, misal mau beli yang ini kan, nah ini udah jadi nih kayak gini. Jadi nggak harus kita bikin-bikin apa Nalin sendiri gitu kayaknya ya. Susah lah ya. Sekarang ada yang udah praktis banget nih, udah jadi-jadi ini banyak. Cuman 2.000-an lah kayak gini-gini tuh. Umbul kan. Nah, tuh, Pelampung. Ya pelampung gitu lah bilangnya. Banyak nih yang 2.000-an.
karena kebetulan di sini ikannya campur. Ikan campur, ada ikan emas, ada ikan apa gitu, patin dan yang lain-lainnya. Biasanya pakai ini wayang jaya jitu namanya. Isinya mie sama pelet aja sih gitu. Nah, terus ada sanbel, ikan tuna dalam. Respect. Respect banget kan, ikan makan ikan ya kan. Respect. Kayak kucing dia ya. Iya, kayak gini-gini. Banyak sih variannya, banyak lah. Tapi ini semua bisa didapetin di toko pancing dong. Banyak semuanya. Andalan kita. Apa tuh? Umpan jadi Pak Ikin. Namanya emang itu. Banyak banget ini, kayaknya di seluruh toko pancing ada, dan ini emang sudah lumayan sangat terbukti ya hasil dan khasiatnya. Jos berarti ini. Jos gandos memang. Terus tambahan-tambahan yang lainnya kayak mungkin kalau saya sih seringnya pakai perangsang ikan kayak gitu-gitu. Apa itu? Ini buat biar merangsang aja gitu, biar ikan tuh ada menarik gitu. Kayak Baunya khas. kayak mentega ya? Kayak mentega, ada yang kayak bau vanila, banyak lah gitu. Kayak esen Iya, modelnya. ini sih sama sih kayak gitu, tapi ini variannya yang vanila susu. Ada vanila susu, ada jagung bakar doang sih, ada jagung apa gitu. Gila. Pokoknya masing-masing. Soalnya rata-rata ikan-ikan yang ikan air tawar tuh dia suka yang baunya apa ya, menyengat, terbilang manis lah gitu. Itu hasil ngobrol sama ikan. Ya rata-rata gitu mereka. Rata-rata gitu mereka, ikan banyak. Nah, satu lagi adalah telur asin. Ini tapi yang dipakai kuningnya doang. Modal umpan tuh sekitar 50.000 ya. Sekitar 50.000. Buat umpan ikan 50.000, yang mancing cuma minum kopi doang. Nice. Berarti sekarang mau ngeracik umpannya dong. Kita racik umpan. Coba Kita- racik. Pertama, kalau gue sih masukinnya jitu dulu. Iya. Jitu dulu nih. Biar jitu ya. Dan jitu. Dan gacor lah. Satu bungkus cukup. Satu bungkus aja. Nanti kalau misal kurang, Ini dikasih air ya. dikasih air. Sebenarnya sini air empang, air ini bebas. Dingin, anget, panas. Bebas. Bagusnya sih pakai air hangat, bagusnya biar cepat larut. Jadi pabrik-pabrik roti BS tuh mungkin roti BS, mie BS dijadiinnya gini ya. Iya. Daur ulangnya ya. Alternatif. Ikan kan nggak tahu dia kadaluarsa atau enggak kan? Soalnya nggak ada QC dah. Udah gitu sih di sini. Berapa tahun undang begini-ginian dah? Ini hobi baru sih sebenarnya ya. Ya 1 tahun inilah. Belum yang lama-lama banget. Mendalami ilmu permancingan berarti. Nah, jadi nggak yang harus FOMO doang, kayaknya kita nggak dapat apa-apa, nanti cepet bosen nggak? Nah, udah dikira cukup kalis nih. Si kita tambahin Telur asin. telur asin. Yang diambil kuningnya doang. Ambil kuningnya doang. Ini boleh dimakan guys. Boleh beri makan. Kuningnya doang. Curin aja kan. Sayang kalau semua dimakan ikan mah. Asin sih. Iya, yang bikin manis mah karena Akunya. Berarti sebenarnya pakai ini doang cukup. sebenarnya gini doang cukup. Targetan ikan mas biasa, racikan-racikan kayak gini. Pernah lihat yang make aci atau apa direbus? Nah, itu buat galatama biasanya, Pak. Apa tuh namanya tuh? Ya aci aja gitu, itu pakai aci terus dibikin tambahin esen biasanya. Kalau galatama itu pasti pakai esen. Esen tuh emang baunya masing-masing kan, ada yang rasa mangga kayak gitu-gitulah gitu. Ikan rasa mangga. Ya banyak lah pokoknya variannya gitu. Green tea latte ada. Ada rasa yang ada suka naik yang ada bobanya ada gitu. Rata-rata kan orang yang hobi kan bisa usaha lewat hobinya itu kan. Nah, itu makanya esen tuh biasa jadi lahan usahanya orang-orang pemancing tuh bikin-bikin esen baru hobi, tuh. terus bikin esen. Iya, yang varian-varian yang Ke bisnis lah bagus jadinya nih. ya. Nah, gitu. Jadi kayak bikin esen rasa americano apa gitu. Americano. Memang. Kalau mau pakai ini, enggak juga sebenarnya nggak apa-apa. Apa ini? Pak Ikin. Pak Ikin. Izin Pak Ikin. Izin Pak Ikin. Sorry ya Pak Ikin ya. Apa sekali pakai? Sekali pakai Pak Ikin tuh. Iya, sekali pakai dia. Tapi emang kemasannya dikaretin. Iya, karena dia nggak boleh dipencet-pencet gitu bang. Nanti basi dia. Nah dia ditaruhnya kan di dalam kulkas gitu. Karena ini baunya tuh. Duh apa? Pak Ikin. Iya. Cobalah, abang bisa ini enak gitu. Kayak gue cok. Emang nggak ada yang bau. Sumpah nggak ada yang bau. Ini baunya enak-enak. Nah dengan serumit ini dan belum tentu menang. Belum tentu dapat maksudnya. Kayaknya gue masih mikir Sindang buat memancing ya. Makanya effort pemancing respect lah. Dan mancing tuh emang harga diri banget sih. Harga diri. Harga diri. Kita nggak dapet tuh harga diri. Wangi bro, bener deh. Sangat wangi. Pak Ikin boleh kita makan nggak? Kan emang buat ikan ya. Kebetulan buat ikan nih. Kebetulan aja ini Pak. Sebenarnya gini aja cukup udah. Ini didukung sampai kalis aja. Sampai kecampur rata gitu. Nah ini sentuhan akhir Pak. Apa tuh? Sunbel.
ikan tuna. Nah ini biasanya yang buat amisan atau anyir lah gitu. Semuanya itu? Nggak usah. Kenapa nggak semuanya? Karena takutnya ini bang, ini tuh kan ada minyaknya gitu. Kita takut terlalu lengket. Ilmu guys. Cukup aja, tipis-tipis aja. Bawa centong nasi berarti kita kemana-mana kalau pemancing tuh ya? Betul. Soalnya emang ini sempet diomelin bang sama gua. Oh. Centong Masih mana ya? Gitu. Centong nasi mau kemana ya? Kayak ada yang Sunda kok, kayak Sangkuriang gua bawa centong. Udah, pek segini aja. Cukup. Oke. Mancing itu kan salah satu cabang olahraga. Namanya olahraga otomatis ada strateginya dong, Nah. Betul. Nah, strategi atau taktik seperti apa yang dilakukan oleh seorang pemancing? Nah, pertama kita harus tahu kondisi alam juga. Beda-bedaran sama empang lah. Kalau gue biasanya empang terus kan, liaran mah jarang lah karena Liaran tuh yang casting-casting itu ya? iya, karena berisiko untuk tidak dapat sama sekali. Kalau empang tuh kita masih 50-50 lah. Masih bisa potensi dapat. Kalau misalnya lagi jamnya jam 11, ikan pasnya makan di pinggir. Kita nggak, jangan ngelempar ke tengah. Namanya adalah ya tadi kan. Jadi kalau misalnya pagi-pagi biasanya jamnya ikan makan. Pagi atau enggak sore biasanya. Pagi-pagi banget nih jam 7 sampai jam 8. 1 jam itu biasanya ikan aktif buat makan. Ya udah, mau di mana aja namanya ikan lagi aktif, sikat aja. Sama sore kalau lagi panas gini, ikannya ke pinggir ya, ke tengah kita ke pinggir, ikutin aja. Harus tahu strategi itu. Tahu strategi. Tadi kan dengar-dengar tuh katanya ada rangkaian apa tuh? Rangkaian kail biasanya. Apa tuh, gimana? Ada kayak misalnya gue nih, kayak contoh ya, tuh belum apa udah dapat keong kan. Ini emang apa stekel andalan Pak. Yang nggak boleh dilangkahin tuh ini ya? Iya, yang nggak boleh dilangkahin biasanya kakak bang. Nah ini biasanya buat mancing ikan mas kayak gini-gini nih, dan ikan mas sekali kayak ikan kecil lah kayak gitu-gitu. Iya. Gini-gini. Berarti si kailan ini punya ukuran tertentu ya buat ikan apa gitu ya? Nah, masalah ukuran 2 ya. Ukuran 2 lah. Masing-masing ada yang kakap beda sampai ukuran 9, 10 ada. Gimana si target ikannya? Oh iya. Berarti kan nama ikan juga kan dia ada yang berenang bawah di dasar, ada yang tengah, ada yang atas gitu ya. Biasanya nyari makan atau aktivitasnya di atas buat nyari makan. Contoh ikan mas. Ikan mas, ikan nila. Ikan apa yang disegani? Ikan apa tuh? Ikan paus. Kok paus? Paus dan. Kok paus dan? Ini biasanya buat ikan mancing namanya rangkaian dasaran. Kayak gini. Dengan timah di bawah dan beberapa kail di atas. Oh, berarti buat ikan-ikan yang berenangnya di dasar gitu di ya? Dasar, nyari makannya di dasar lah dia. Apa tuh ikan-ikan apa tuh biasanya? Kayak misalnya patin, terus bawal. Kayak bawal tuh di bawah? Wah dia. Makanya kayak gini. Kalau di laut-laut biasanya banyak ikan sembilang, ikan yang lainnya. Ini biasanya dipakai di laut ini nih? Ya, ikan laut. Beda banget ya, jauh kan. Tuh, biasanya kayaknya sejengkal lah. Dari mata kail ke mata kail tuh biasanya sejengkal sama timah di bawah gitu. Ini cara buat mancang ini ya. Taruh aja gini. Itu nggak akan jatuh? Nggak akan jatuh. Gini aja. Emang mulut ikan masuk nah segitu? Iya, nanti kan ke air dia buyar sendiri kan. Masing-masing sih ada yang segini, ada yang lebih kecil, misal ini mau sedikit lebih kecil dari ini ya monggo. Itu sebenarnya kelembekan sih. Nanti bisa kita tambahin. Dah kayak gini doang. Tinggal dilempar. Masalah menang atau enggaknya, dapat atau enggaknya kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan lah ya. Nah ini kita goyangin aja kan. Nah biasanya buat pemula ini tuh cukup susah. Belajar kayak gini tuh. Biasa lempar sama jorannya gitu kan. Berarti jam terbang ini Mas. Ini jam terbang, pure jam terbang. Coba. Alah, lepas satu ya. Jam terbang ya. Jam terbang ya. Nah, gini aja ya kan. Diginiin aja. Tinggal ditunggu berarti. Tinggal ditunggu. Tadi kelembekan bisa kita tambahin. Oh, tadi kelembekan kita tambahin sininya lagi ya. Iya, full. Gue waktu kecil dulu kan gue tuh kalau mancing tuh pasti tidak jauh dari yang namanya cacing. Nah, kenapa sekarang di pemancingan jarang orang yang menggunakan cacing? Sebenarnya ada yang masih pakai cacing, tapi biasanya lele. Itu pun udah ditambahin kondimen-kondimen lain, Bang. Bisa kayak esen, terus dia tambahin cuka, kayak gitu-gitu banyak lah. Ngikutin perkembangan zaman berarti ikan ya. Buat umpan dia milih-milih juga ternyata. Iya, makanya kalau kita nyarinya kosongan kayak misalnya ikan kita bawa cacing doang gitu ya, dia nggak makanin juga, percuma. Nah, ini udah cocok kalis ya. Nice.
Tapi jujur deh, mancing di situ Buer, walaupun kesannya mancing panas-panasan, kalau di situ Buer nggak akan hitam bro. Asli. Karena di Saung. saung. Berarti ini Dang salah satu jenis olahraga yang bisa dilakukan sambil ngopi. Jelas. Sebenarnya kita ngopi, tujuannya tuh ngopi. Karena cafe shop kan ya Udah bosan lah yang injek kerikil-kerikil. lah ya nginjek kerikil. Sekarang kita nginjek lumpur. Ngelatih fokus juga bang. Tadi kan kalau ada satu titik nih kita harus sana nih. Ini kayaknya banyak ikan ngumpul di situ nih. Iya. Kita ngelempar tuh kan. Pendidikan kita tuh kayak pas atau enggak gitu. Kalau kita nggak pas ya berarti ya susah nanti dapet. Nah, set ini dibuka ya. Ya itu dibuka. Sayun-ayun nih. Ayo. Yang Berapa kali? 3 kali yang dapatnya se-feel-nya aja gitu. 1, 2, Nice. aja. Cukup Untuk smooth. pemula oke lah ya. Oke lah, cukup smooth itu. Joran tuh bisa terlihat mahal dan murahnya tuh dari mana? Pertama pasti dari merek kan. Kedua dari bahan sejoran nih. Ini bahannya apa nih? Ada yang hollow, ada yang Kayak besi dong. iya, di dalamnya bolong gitu bang. Nah biasanya kalau yang dalamnya bolong itu dia kalau buat di laut nggak cocok. Buat apa? Buat mancingan laut. Kalau yang mancingan laut tuh biasanya yang kayak gini-gini nih, yang nggak hollow lah, dia padat dalamnya. Ada ukuran-ukurannya juga kayak untuk berapa lbs kayak gitu. Betul untuk tarikan berapa kilo ikan nih. Di situ kan kayak mancing empang-empang ini juga kan banyak kan. Nah, itu tuh lampunya goyang-goyang itu tuh dapat apa enggak? Atau Belum tentu itu kayak dimainin sama apa? ikan? Ikan-ikan kecil biasanya. Dia kalau emang ikannya makan tuh di bawah gitu bang, ke bawah. Ditarik gitu. Si pelampunya langsung masuk gitu. Iya, jadi kayak 1, 2, langsung di bawah gitu. Kalau ikan yang gede mah otomatis goyang-goyang juga bersuara nih. Flickernya. Oh gitu. Nah itu asiknya gitu bang. Pas strike tuh langsung ke hati tuh enak gitu loh. Nah itu Berarti pancing tuh ilmu menunggu ya. ilmu menunggu, ilmu sabar, istiqomah, Komitmen. nice. Kalau tadi kan ada yang jorannya ke bawah ke air nih. Kalau si jorannya ngapung itu murah atau mahal? Kalau yang tenggelam biasanya yang agak murah-murah kan, karena dia bahannya nggak tahu dari apalah gitu, kayak di besi-besi murahan gitu loh. Nah, kalau yang mahal-mahal kan bahannya karbon, kan ringan ya. Oh iya. Karbon, terus rata-rata sih yang mahal tuh yang bahan-bahannya karbon. Ada yang sampai puluhan juta, 200. Realnya kita beli reel, beli john itu beda-beda mereknya. Ada yang kalau mau semua rata-rata tuh yang sering pakai tuh Daido. Yang Kalau di standar. Indonesia ya standar lah, di Indonesia biasanya pakainya Daido gitu, yang lumayan cukup bagus. Yang lainnya mah kan ada Shimano ya, yang kayak gitu-gitu yang 12 juta, 10 juta, 25 juta. Buat mancing di empang. Empang doang. Ya kan adu gengsi ya Pak. Kayak sepeda ya. Makanya aku bilang tadi kan harga diri tuh ya itu. Mana cycle mahal dapatnya ikan cere kan kamu Iya betul. harus dapat ini lah harga diri. Kalau lihat kondisi kan ini kurang makan ini, Kurang tertarik dia. kurang tertarik dia. Kita tambahin satu Kondimen. kondimen yang menurut orang sih lumayan cukup ngefek ya. Ini namanya perangsang ikan, katulampa. Dia kayak omega buat ikan kali ya biar nafsu makannya bertambah gitu ya. Itu dia. Kayak mentega. Ituin apanya nih cocok untuk Komposisi. segala jenis umpan terbuat dari bahan berkualitas. Aduk aja kan. Nah. Kan kamu udah punya cewek nih Dang. Yoi. Tapi cewekmu merestui akan hobimu sekarang. Ada aja ya ini ya gitu. Drama-drama. Iya, kayak gitu-gitu. Pacaran aja sama ikan gitu-gitu. Tapi disuruh ke Arab mau nggak? Dia lebih milih Dubai katanya. Lebih mengharap. Ada beberapa istri yang nggak ngizinin kan. Nah makanya di sini tuh jadi alternatif kan. Ada banyak kan kayak wahana-wahana buat anak. Terus kayak ada tempat-tempat kayak campgroundnya juga ada gitu. Terus kayak playground lah ya. dia terus banyak lah yang memang cocok buat keluarga lah. Ada bebek-bebekan juga tuh sampai. Iya, kayak buat mancing date gitu kan. Pecel date udah nggak ini ya. Celit udah biasa lah ya. Iya biasa Udah mancing banyak ya. date gitu loh. Kesel-kesel tinggal ceburin aja. Berantem seperti Ceburin gitu. Iya romantis kan. Mancing jadi alternatif pilihan lah gitu lah. Atau siapa tahu kan kita lagi mancing, kita galau sama
cewek ada opsi lain lah. Bisa langsung nyemplung gitu. Banyak ranger di sini yang nunggu-nunggu tuh. Jadi kalau lu nggak akan inilah, gitu sih.